Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ananda yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar hari ini? Apakah sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami, diberi kelancaran, dan bermanfaat. Adab berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman, amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tematik tema 5, cuaca, pada subtema 2, perubahan cuaca, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ustadz berharap agar terlebih dahulu menyiapkan buku dan alat tulisnya masing-masing. Kita masuk di subtema 2, ya, perubahan cuaca. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 57 yang artinya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Dalam hal ini hujan. Ya. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Nah, dari arti ayat yang saya bacakan tadi, Al-Quran surah Al-A'raf ayat 57, bahwa menjelaskan bahwa Allah melakukan hal itu dengan harapan agar kalian mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keindahan ciptaannya. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk di pembelajaran 1. Cuaca pagi ini sangat cerah. Matahari bersinar dengan terang. Semua siswa mengikuti upacara bendera. Allah Subhanahu wa taala mengatur cuaca yang terjadi setiap hari. Saat istirahat, cuaca berubah berawan. Mereka bermain di halaman sekolah dengan nyaman. Mereka bermain lompat tali. Cuaca dan perubahannya. Bagaimana keadaan cuaca di kota kamu hari ini? Cuaca di sebuah kota terus berubah-ubah, bahkan dalam durasi waktu yang singkat. Cuaca sulit diprediksi, meski pihak BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bisa menerbitkan prediksi mengenai cuaca harian, tetapi tidak seluruh perakiraan ini bisa benar 100%. Nah, cuaca tetap dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Bahkan terkadang perubahan tersebut tergolong ekstrim. Misalnya, panas pada pagi hingga siang hari, lalu berubah hujan deras ketika menjelang sore. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari, sedangkan cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan.
Langit berwarna kelabu, sebelum hujan terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan gerimis. Nah, setelah kita membacakan teks tentang cuaca dan perubahannya, informasi apa yang kita bisa dapatkan dari bacaan tadi? Nah, informasi yang kita dapat peroleh dari teks yang kita bacakan tadi itu, yang pertama adalah cuaca dapat berubah setiap hari. Kedua, bisa saja hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Begitupun sebaliknya. Bisa saja hari ini cerah, besok cuaca bisa saja menjadi hujan. Seperti itu. Ketiga, saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Keempat, saat cuaca mendung, langit kelabu pertanda akan segera turun hujan. Kelima, sebelum hujan terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Nah, itulah tadi informasi tentang cuaca yang kita peroleh dari bacaan yang kita baca tadi. Nah, anak-anak, jika kalian mendapatkan lagi informasi selain yang kita bacakan ini tadi, kalian bisa menambahkannya. Kita lanjut. Nah, apa pengaruh cuaca hujan dalam terhadap kehidupan manusia? Nah, pengaruh cuaca hujan terhadap kehidupan manusia itu ada beberapa ya. Yang pertama misalnya mempengaruhi tempat tinggal kita sebagai manusia. Nah, manusia tentunya akan lebih memilih tempat tinggal dengan iklim yang nyaman. Ya. Tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Seperti itu. Kemudian tentang mempengaruhi kesehatan manusia. Nah, jika hujan ya, cuaca hujan, maka banyak air yang tergenang sehingga memungkinkan nyamuk berkembang biak. Nah, semakin banyak nyamuk berkembang biak, maka akan banyak yang akan terkena penyakit demam berdarah. Seperti itu. Itu kalau ditinjau dari kesehatan. Nah, masih banyak lagi pengaruh-pengaruh yang lain yang pengaruh cuaca hujan terhadap kehidupan manusia. Nah, kita akan lebih membahas lagi di pembelajaran keduanya. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Sore ini cuaca berawan. Huda membawa 2 buah melon untuk teman-temannya yang akan belajar bersama di rumahnya. Huda mengambil 1 buah melon. Kemudian dia memotong melon itu menjadi 8 bagian sama besar. Dalam bentuk nilai pecahan, bagian ini dilambangkan dengan 1/8. Setelah itu, dia memotong melon yang kedua menjadi 6 bagian sama besar. Dalam bentuk pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/6. Dia kemudian mengambil 1 potongan dari melon yang pertama, kemudian diambil 1 potongan lagi dari potongan melon yang kedua. Huda membandingkan besar kedua potongan tersebut. Ternyata kedua potongan itu berbeda. Mengapa? Potongan manakah yang lebih besar? Nah, yang manakah yang lebih besar? 1/8 ataukah 1/6? Nah, kita pernah mempelajari ya perbandingan pecahan. Ya. Ayo kita ingat kembali. Jika kedua pecahan berpenyebut sama, bandingkan pembilannya. Ya. Gambar yang pertama ya. Perhatikan, ayo mengamati. Gambar yang pertama ya, yang berwarna biru itu pecahannya 2/4.
di sampingnya adalah 3/4. 2/4 dan 3/4 memiliki penyebut yang sama, yaitu 4. Oleh karena itu, bandingkan pembilangnya. Karena 2 lebih kecil dari 3, maka 2/4 lebih kecil dari 3/4. Nah, lebih kecil dapat dituliskan dengan tanda, ya, tanda seperti itu ya. Sehingga menjadi 2/4 lebih kecil dari 3/4. Seperti itu. Kemudian jika kedua pecahan memiliki pembilang yang sama, perhatikanlah penyebutnya. Semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Dan sebaliknya, semakin kecil penyebutnya, maka semakin besar nilai pecahannya. 2/8 dan 2/6 memiliki pembilang yang sama, yaitu 2. Oleh karena itu, perhatikan penyebutnya ya, penyebutnya. Penyebutnya yang pecahan yang pertama 8 dan penyebut yang kedua adalah 6. Semakin kecil penyebutnya, maka semakin besar nilai pecahannya. Nah, karena 5 lebih kecil dari 6, maka 2/8 lebih besar dari 2/6. Nah, lebih besar dapat ditulis, ya, masih ingat dengan penjelasan saya di pembelajaran sebelumnya ya. Sehingga 2/5 lebih besar 2/6. Mohon maaf ya, di halaman 38 ya, di situ seharusnya 2/5 ya. 2/5 ya. Bukan 2/8 ya. 2/5 dan 2/6 ya. Kita langsung kesimpulannya, karena 5 lebih kecil dari 6, maka 2/5 lebih besar dari 2/6. Ya. Sehingga bisa dituliskan paling bawah. Ya, paling bawah sekali. Nah, ini 2/5 lebih besar dari 2/6. Ya, kalau tidak memahami penjelasan ini, kalian bisa melihat kembali video pembelajaran yang sebelumnya, yang Ustadz di pembelajaran subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Saya jelaskan tentang cara membandingkan ya pecahan dari suatu gambar. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Sedangkan untuk pecahan yang penyebut dan pembilangnya sama atau kelipatannya, maka pecahan tersebut memiliki nilai yang sama. Ya, perhatikan di bawah ini ya. Gambar ini pecahan antara 2/4 dan 4/8. Misalnya 2/4 dan 4/8. Pembilang kedua, ya, pembilang yang kedua ini itu adalah 4. 4 itu merupakan hasil kali 2 dari pembilang yang pertama, yaitu 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Begitu juga penyebutnya. Penyebut yang kedua itu adalah 8 ya. Itu 8 merupakan hasil kali 2 dari penyebut yang pertama, yaitu 4. 4 dikali 2 sama dengan
8. Maka 2/4 sama dengan pecahan 4/8. Sama saja kita tulis ya, 2/4 sama dengan 4/8. Nah, saya beri lagi contoh yang lain ya, antara pecahan 5/3 dan 10/6. Angka 10 ini adalah hasil kali 2 dari pembilang yang pertama, yaitu 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, begitupun juga di bawah penyebut. Penyebut ini, angka 6 ini adalah hasil kali 2 dari penyebut yang pertama, yaitu 3 dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Seperti itu. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa 5/3 dan 10/6 itu adalah senilai. 5/3 sama dengan 10/6. Nah, mudah-mudahan anak-anakku semua di rumah paham ya untuk bagaimana membandingkan pecahan ya, pecahan yang lebih dari, kurang dari, lebih kecil dari, lebih besar dari, dan sama dengan. Untuk lebih memahami pembelajaran kita hari ini, Ustadz memberikan tugas. Tugas pertama adalah kerjakan soal ayo berdiskusi nomor 1 sampai dengan 4, halaman 39 di buku tematik tema 5 JSIT. Nah, sebelum kalian mengerjakan, kalian bisa melihat contohnya yang paling atas ya. Contoh soalnya yaitu 3/6 dan 3/8. Itu memiliki pembilang yang sama, maka 3/6 itu lebih besar dari 3/8. Nah. Baik, kita lanjutkan lagi di pembelajaran. Kita lanjutkan lagi di halaman 39. Ayo membaca. Nisa ingin mempelajari kesenian tari dalam Islam. Tari adalah gerakan tubuh yang secara berirama senada dengan alunan musik yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Bunyi-bunyian yang disebut musik pengiring tari mengatur gerakan penari dan memperkuat maksud yang ingin disampaikan. Dalam tari, gerak merupakan paling utama. Kita bergerak menggunakan kepala, tangan, kaki, dan badan. Gerak dapat dilakukan secara cepat maupun lambat yang disesuaikan dengan temponya. Tarian dengan musik bertempo cepat, biasanya gerakan penarinya cepat. Sebaliknya, tarian dengan musik bertempo lambat, gerakan penarinya cenderung lambat atau pelan. Gerakan-gerakan tubuh dapat dirangkai sesuai dengan tema tarian. Tema dalam tarian dapat berasal dari lagu daerah. Sebaiknya kita memahami arti dan makna lagu yang akan digunakan dalam tarian agar dapat lebih menjiwai. Di samping itu, hal tersebut bertujuan agar ketika mempraktekkan lagu sesuai dengan isi lagu. Nah, ayo mengamati. Nisa mencari gerakan tari yang bagus untuk dipelajari, tari khas Indonesia dengan nuansa Islami. Kemudian dia menemukan satu tarian yang bagus, yaitu tari Peksimol. Seni tari hasil kreasi sang ulama. Di Dusun Sokawetan, Kelurahan Merdikorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, seorang ulama menciptakan gerak badan yang berirama dengan sentuhan Islami, yaitu tari Peksimol. Tari Peksimoy. Ya, mohon maaf. Tari Peksimoy. Sebuah kesenian berupa tari yang dibalut dengan nuansa musik dan syair, diciptakan pada tahun
1954 oleh Kiai Haji Nahrawi. Tari Peksimo Tari Peksimol memiliki makna persatuan kesenian Islam, olahraga, dan bela diri. Tarian ini bertujuan untuk menghibur masyarakat dengan bait-bait Islam, dihiasi dengan gerakan yang indah, luas, dan dinamis. Tari Peksimol tidak hanya dikreasikan untuk hiburan semata. Sang pencipta tari ini juga memiliki visi menyiarkan agama Islam dengan pendekatan yang masih terikat dengan budaya setempat. Gerakan tangan yang gemulai dan dipadukan dengan seni bela diri khas Jawa berhasil memikat masyarakat setempat untuk mendalami agama Islam yang disiarkan para kiai. Ajakan kebaikan yang berisi syair Islami serta salawat Nabi menjadi nyanyian utama yang menyertai tari Peksimol. Syair terbagi dua, yaitu syair berbahasa Arab yang diambil dari buku Tlodo Barzanji, berisikan dakwah pendidikan Islam. Satu lagi berbahasa Indonesia berisi ucapan selamat datang dan terima kasih. Tarian yang biasa dibawakan secara berkelompok ini diiringi oleh para pemain musik yang juga bertugas sebagai pelantun syair. Dalam setiap kali pertunjukannya, alat musik seperti 3 buah rebana dan sebuah beduk menjadi instrumen yang selalu mendampingi tari Peksimol. Tari Peksimol menjadi sebuah daya kreasi ulama yang sangat amat mencintai agama dan masyarakatnya untuk menuju ke jalan yang lebih baik dengan cara yang berbudaya. Nah, salah satu gerak dalam tari adalah bagian kepala dan leher adalah seperti berikut. 1. Kedet adalah gerakan kepala seolah menarik dagu. 2. Geduk adalah kepala tegak digerakkan ke samping kanan dan kiri. Ketiga, geduk angka 8 adalah gerak kepala dengan memfokuskan putaran dagu seolah menulis angka-angka 8 dengan diakhiri dengan gerak hedot. Keempat, gilet adalah gerak kepala membuat lengkungan ke bawah, kiri, dan kanan. 5. Godek reut adalah gerak gilek diakhiri gerak kedet. Keenam, Galieur adalah gerak halus pada kepala yang dimulai dari menarik dagu, kemudian ditarik dengan leher kembali ke arah tengah, diakhiri dengan kedet. Dari pembelajaran 1, kita bisa menarik kesimpulan dari segi duniawi, berhitung itu adalah suatu pokok pelajaran sehingga ketika belajar ekonomi, akuntansi, kimia, fisika, dan lainnya sudah lebih paham dan tidak terlalu mengalami kesulitan jika seseorang sudah menguasai berhitung. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam berpikir. Ada kemampuan berpikirnya cepat, ada juga yang lambat. Dengan mengerjakan penyelesaian soal, dapat melatih cara berpikir kita untuk lebih bekerja keras lagi. Ketika jawaban kita salah, harus diperbaiki sampai jawabannya benar sehingga tujuan kita untuk menyelesaikan soal tersebut mendapat hasil yang memuaskan, Kemudian ditinjau dari segi ukhrawi, Allah Subhanahu wa taala pun memuji ulul albab, orang yang berakal, orang yang cerdas, dan menjelaskan kebiasaan mereka mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berupa ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri atau duduk.
atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Nah, kita mau masuk di pembelajaran 2. Ayo membaca perubahan cuaca. Nah, setelah kita membaca teks perubahan cuaca, terdapat sikap kerjasama, ya, sikap kerjasama yang dilakukan oleh Nisa, Lilis, dan temannya satu, Itsna, ya. Dan ada juga temannya yang bernama Huda, Okto, dan Saki. Nah, setelah kita membaca perubahan cuaca yang di halaman 42 tentang sikap kerjasama. Nah, pertanyaan Ustadz, apakah kalian juga pernah melakukan kerjasama dengan teman kalian, atau ke orang tua kalian, tetangga kalian, teman-teman kalian? Nah, tentunya kalian pernah melakukan kerjasama, ya, sikap kerjasama. Di sini ada contoh, ya, sikap bersatu dari teks yang di atas tadi. Yang pertama adalah merapikan mainan bersama. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah pekerjaan merapikan mainan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kemudian yang kedua, menggeser meja dan kursi. Apa manfaatnya? Dengan persatuan kegiatan menggeser meja dan kursi mudah dilakukan dan cepat juga selesai. Seperti itu. Ayo membaca di halaman 43. Pelajaran akan segera dimulai. Hari ini pembelajaran masih tentang pengaruh keadaan cuaca bagi kehidupan manusia. Ustaz Yusuf meminta untuk memperhatikan orang-orang yang tinggal di daerah dingin, misalnya daerah pegunungan. Mengapa mereka suka mengenakan pakaian tebal? Nah, sebaliknya perhatikan orang yang tinggal di daerah panas. Mengapa mereka suka mengenakan pakaian tipis? Nah, jenis pakaian yang dikenakan biasanya disesuaikan dengan keadaan cuaca. Di waktu siang hari, orang memilih mengenakan pakaian tipis. Hal itu dikarenakan udara di siang hari panas. Nah, di waktu malam hari, orang memilih mengenakan pakaian yang tebal karena udara malam hari adalah dingin. Nah, pakaian tebal dapat menahan panas tubuh. Orang-orang yang tinggal di daerah dingin selalu mengenakan jas atau jaket. Jas atau jaket dapat menahan dingin dan juga dapat menahan panas tubuh. Di samping pakaian, kegiatan manusia juga berubah menyesuaikan keadaan cuaca. Saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibu menjemur pakaian. Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian basah, begitu pula dengan pembuat keripik. Mereka bisa menjemur keripik hingga kering. Ketika cuaca berawan, anak-anak akan merasa nyaman bermain layang-layang, sepeda, atau sepak bola di lapangan. Ketika mendung, kita bisa bermain di teras. Ketika turun hujan, kita juga harus berhati-hati jika saluran air tersumbat. Air dapat meluap membanjiri rumah-rumah. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Nah, perhatikan lagi di bawahnya, ayo mengamati. Perubahan iklim dan cuaca dapat mempengaruhi kegiatan manusia. Nah, inilah yang tadi yang saya sebutkan, ya, tentang pengaruh yang cuaca hujan terhadap kehidupan manusia. Nah, ini yang pertama adalah mempengaruhi tempat tinggal manusia. Keadaan iklim sangat berpengaruh terhadap pemilihan tempat tinggal manusia. Hal ini sangat berkaitan dengan kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Manusia akan lebih memilih tinggal di tempat dengan iklim yang
nyaman, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Jika terlalu panas atau terlalu dingin, maka menyebabkan ketidaknyamanan. Mempengaruhi kegiatan bercocok tanam. Iklim dan cuaca juga sangat berpengaruh terhadap kegiatan bercocok tanam, ya. Kesuksesan dalam bercocok tanam akan sangat bergantung kepada iklim dan cuaca. Iklim yang dingin akan menciptakan keterbatasan terhadap tanaman yang bisa tumbuh, misalnya saja tembakau. Demikian pula dengan iklim yang panas, mungkin hanya beberapa tanaman yang bisa tumbuh. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petani. Yang kemudian selanjutnya mempengaruhi kesehatan manusia. Nah, ketika hujan terus-menerus, maka banyak akan memungkinkan genangan air banyak, sehingga nyamuk bisa berkembang biak dengan banyak pula. Nah, biasanya dengan kondisi seperti ini maka banyak yang akan terkena penyakit demam berdarah. Begitupun mempengaruhi kegiatan perindustrian dan perekonomian. Ya, sebagai contoh di daerah dingin, maka akan banyak kita temukan industri yang membuat berbagai pakaian hangat dan juga akan banyak kita temukan penjual makanan yang membantu menghangatkan tubuh. Demikian pula di daerah yang panas, maka perindustrian akan lebih terfokus dalam pembuatan pakaian yang berbahan katun atau yang dapat membuat manusia menjadi segar. Demikian pula dengan makanan yang dijual, pastilah makanan atau minuman dingin yang dapat menyegarkan badan. Kemudian 5, mempengaruhi kegiatan di luar ruangan, ya. Nah, pengaruh yang tidak dapat dihilangkan dari iklim dan cuaca terhadap kegiatan manusia adalah terhadap kegiatan manusia di luar ruangan atau kegiatan outdoor. Saat kita berkegiatan di luar ruangan, maka kita akan langsung berhubungan dengan alam. Jadi, jika cuaca dingin, maka akan terasa dingin. Begitupun juga hujan, maka akan mengganggu aktivitas kita ketika saat hujan, ya. Kemudian berpengaruh terhadap kegiatan budidaya ternak maupun perikanan. Manusia juga banyak melakukan budidaya binatang seperti ikan. Beberapa jenis ikan hidupnya juga bergantung kondisi iklim dan juga cuaca. Seperti itu. Nah, untuk lebih memahami pembelajaran kita, Ustaz memberikan tugas yang kedua. Kerjakan soal Ayo Menulis halaman 45 di buku tematik tema 5 JSIT. Di situ pertanyaannya adalah tuliskan kegiatan yang dapat kamu lakukan ketika dalam cuaca tertentu. Misalnya ada beberapa cuaca di sini, ada cerah, berawan, mendung, dan hujan. Misalnya saja contoh ya, cuaca cerah. Kegiatan yang bisa kita lakukan adalah seperti menjemur pakaian. Apa alasannya? Alasannya karena ketika menjemur dengan cuaca yang cerah, maka pakaian kita akan cepat kering. Seperti itu. Nah, kalian bisa menambahkan, melanjutkan atau membuat lagi contoh-contoh kegiatan yang lain, ya. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya dari pembelajaran yang kedua di tema 2, tema 5 di subtema 2, baik itu dari duniawi maupun ukhrawi, ya. Dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18, artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Penggalan surah Al-Hasyr ini termasuk ayat
ayat muhkamat, ayat yang bermakna jelas dan lugas, tidak ada perumpamaan atau kiasan di dalamnya. Artinya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala benar-benar memerintahkan kepada manusia agar memperhatikan persiapan hari esok sebagai bentuk ikhtiar, mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Seruan untuk mempersiapkan hari esok ini diawali dan diakhiri oleh kalimat takwa. Seruan yang diawali oleh seruan takwa menandakan bahwa seruan tersebut sangat penting untuk diperhatikan. Terlebih lagi perintah ini telah dikhususkan untuk hambanya yang bertakwa. Bila dilihat dari sudut pandang lain, dapat disimpulkan bahwa memperhatikan hari esok itu juga merupakan salah satu karakteristik ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala benar-benar memerintahkan kepada manusia agar memperhatikan persiapan hari esok sebagai bentuk ikhtiar mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Nah, itulah tadi yang kesimpulan baik ditinjau dari duniawi maupun ukhrawi. Nah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan bermanfaat, ya. Karena wabah masih melanda negeri kita, Ustadz berharap ya selalu mengingatkan untuk menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan pakai sabun, makan makanan yang bergizi, dan stay at home. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Ya, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.